Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN. Nah, sebelum dimulai ke pembelajaran, mungkin alangkah lebih baiknya silahkan berdoa dulu dalam hati masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan berkah, bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Oke, untuk pertemuan kali ini silahkan ngabsen nanti di grup WA. Kemudian beritahu teman-temannya untuk yang tidak bisa gabung di grup WA, yang tidak punya HP ataupun kuota, silahkan datang ke sekolah untuk meminta modul, kemudian dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian kalau bisa, guru sudah menyediakan ruang dan waktu untuk pembelajaran, jadi Ibu harapkan diusahakan sedemikian rupa untuk ngabsen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi diharapkan untuk tidak terlambat dalam ngabsennya. Nah, jadi maka daripada itu mohon untuk prepare, dipersiapkan bahwa di situ kita mungkin diuji sejauh mana kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas kita, kemudian terhadap tanggung jawab kita yang bisa diperlihatkan dalam kedisiplinan kita. Nah, kemudian kita langsung ke pembelajaran. Ini materi sudah di-share waktu minggu kemarin, jadi Ibu harapkan sudah ada di catatan kalian, sehingga sekarang tinggal menjelaskan, tinggal menerangkan materi yang ada di buku kalian yang sudah Ibu share ini. Oke, kita mulai. Bab 4. Di sini kita membahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang pertama di sini desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian simak baik-baik, pahami baik-baik. Di sini arti desentralisasi secara etimologis, silakan digarisbawahi ya. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de, yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat atau center. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Jadi artinya sepenuhnya dipersilahkan untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada daerah-daerah otonom daerah yang disebut dengan devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Kemudian yang selanjutnya, adapun di sini kelompok yang kedua yaitu kelompok kontinental, membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan dan dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah silakan digarisbawahi biar nanti kalian tidak bingung untuk menghafalnya, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata.
Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Nah, itu pengertian desentralisasi ketatanegaraan. Kemudian yang selanjutnya menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Nah, itu pengertian dekonsentrasi. Kemudian yang selanjutnya menurut Amran Muslimin, ini seorang ahli, tahun 2009, halaman 120, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian, yaitu desentralisasi politik, fungsional, dan kebudayaan. Untuk desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur atau mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, itu desentralisasi politik. Kemudian yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas atau sebagian kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Contohnya kebudayaan spiritual, misalkan kebudayaan 7 bulanan, kemudian kebudayaan lain yang biasa atau tradisi lain yang biasa dilakukan di daerahnya itu sendiri. Oke, next, yang selanjutnya di sini desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal berikut. Poin A, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel, dalam artian di sini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan. Kemudian yang kedua, satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Di sini mungkin karena tidak ada jadi sepenuhnya kebijakan kewenangan itu diserahkan kepada pemerintahan daerah. Jadi tidak lagi menunggu-nunggu pengesahan atau keputusan atau persetujuan dari pusat. Kemudian yang C, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Kemudian yang D, satuan-satuan desentralisasi terdorong timbulnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Nah, dalam prakteknya di sini desentralisasi ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Nah, di sini ada kelebihannya. Di antara lain, yang pertama, struktural organisasi desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Kemudian yang B, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. Yang C, dalam menghadapi permasalahan amat mendesak, di sini pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Kemudian yang selanjutnya, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pusat dan daerah. Kemudian yang E, F, G, H, I, C, silakan tinggal dibaca saja, disimak, dipahami baik-baik.
Kalau ada yang kurang dimengerti atau dipahami, silahkan boleh tanya ke Ibu Japri ya. Nah, itu kelebihan. Adapun kelemahannya di sini dari desentralisasi adanya besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Kemudian yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Kemudian yang C, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Kemudian yang D, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang cukup lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele, dalam artian di sini suatu perundingan yang lebih lama gitu. Kemudian yang E, memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Oke, yang selanjutnya di sini ada pengertian otonomi daerah menurut beberapa para ahli. Silahkan digarisbawahi, dikasih tanda, kemudian dibaca. Karena menurut para ahli itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi, karena itu sudah hak paten dari seseorang gitu. Namun yang jelas mungkin pengertian-pengertian yang diberikan kepada masyarakat, kepada kita, pasti itu dengan manfaat-manfaat tertentu. Kemudian yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri. Nah, di sini ada tabel berupa tugas mandiri. Jadi di sini ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Nah, yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Jawabannya apa? Kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah? Nah, untuk 5 poin yang ada dalam tabel di sini, silahkan kalian jawab menurut pendapat masing-masing. Kemudian di sini ada landasan hukum penerapan otonomi daerah. Jadi tinggal dibaca saja landasan hukumnya apa sehingga otonomi daerah di sini bisa dipakai, bisa dikembangkan di negara atau di daerah-daerah tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini dalam info kewarganegaraan ini tentang tentang otonomi daerah juga. Jadi nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalamnya, aturan-aturan apa saja yang memuat tentang otonomi daerah. Kemudian yang selanjutnya ada nilai, dimensi, dan provinsi otonomi daerah di Indonesia. Ada yang disebut dengan nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, atau istilah Belandanya itu Eenheidsstaat, yang berarti akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kemudian poin B, nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa ya. Kemudian ada dimensi politik, ada dimensi administratif, kemudian kabupaten dan kota. Yang selanjutnya di sini dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata artinya di sini secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Jadi di sini artinya sesuai kenyataan, sesuai aturan, sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian poin B, bertanggung jawab. Artinya pemberian otonomi diselaraskan, diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air
Dinamis artinya pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Selain itu terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan, yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Nah, di sini di yang pertama kita balik lagi ke yang pertama ya, prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat. Itu prinsip dari kesatuan. Kemudian yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Ini harus real, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, prinsip penyebaran. Artinya, azas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Kemudian yang keempat, prinsip keserasian. Artinya pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Jadi keserasian di sini memberikan contoh, misalkan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, biar nanti bisa benar-benar dimanfaatkan dan disalurkan. Oke, yang selanjutnya yang kelima, prinsip pemberdayaan. Yaitu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, itu prinsip dari kebudayaan. Nah, itu tadi yang kelima, prinsip-prinsip tadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Silahkan kalian tinggal simak dan membacanya dengan baik. Oke, yang selanjutnya di sini ada tabel, yaitu makna dari desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jadi silahkan kalian tinggal isi sebisanya, kalau bisa menurut pemikiran sendiri, kalau tidak boleh silahkan kalian bisa searching di Google sekreatif mungkin. Jadi jangan mengandalkan dengan materi yang telah diberikan. Jadi ini sebagai bahan untuk kalian belajar, jadi referensi dari yang lain juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan, tidak akan banyak-banyak, jadi sedikit tapi kalian benar-benar untuk menyimaknya gitu. Jadi mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat. Kemudian jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian, kemudian bantu-bantu orang tua, lakukan hal-hal yang positif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.